Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Dan semoga kawan-kawan dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dilancarkan segala kerjaannya, dan semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah yang kemarin sempat viral, walaupun agak lambat, tetapi nggak apa-apa, kita bahas saja ya. Ini sekedar buat pengetahuan kita semuanya. Nah, yang viral kemarin yaitu tentang Mas Slamet. Nah, ini udah nggak asing lagi, dan perkara seperti ini nggak sekali dua kali, bahkan sering banget terjadi di kalangan kita ya. Nah, ini pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi korban? Ini korbannya Mas Slamet atau yang menjadi korban adalah pekerja migran asal Indonesia atau para PRT yang berasal dari Indonesia? Jadi ini adalah menjadi pertanyaan besar. Siapa yang sebenarnya yang menjadi korban? Apakah Mas Slamet yang menjadi korban dari kesepian dari kawan-kawan yang mungkin ya naksir lah sama si Slamet ini, atau Mas Slamet ini adalah si pelaku yang menjadikan para kawan kita ini adalah korban untuk menghidupi segala biaya hidup di negara Hongkong ini, dan juga sekaligus menghidupi atau mencukupi segala bentuk dari kepuasannya. Kita bakal membahasnya, dan sekali lagi ini adalah konten yang buat 18 plus, dan saya pastikan kawan-kawan semuanya ini udah dewasa ya, jadi perkara seperti ini tidak perlu ditutupi lagi ya. Ini adalah pembahasan tentang lagi viral kemarin, Mas Slamet. Oke, namanya David Codet, orang Cilacap, dan ini kalau di kampung sering dipanggil dengan Mas David, tapi kalau di Hongkong ini nama panggilannya adalah Mas Slamet. Dan ini menjadi sebuah trending topik di kalangan pekerja migran Indonesia kemarin. Jadi mohon maaf sekali, kemarin banyak banget kerjaan. Kemudian sekali lagi, channel ini memang selalu agak lambat ya kalau membahas sebuah kasus ya, karena memang saya pengen istirahat juga ya, jadi nggak harus membahas itu hari trending terus dibahas. Oke, pertanyaan kan banyak banget ini, bagaimana seorang lelaki bisa masuk ke negara Hongkong ini? Jadi yang saya ketahui ada beberapa hal kenapa kok laki-laki bisa masuk ke Hongkong. Pertama adalah karena mereka kerja secara resmi. Memang ada orang laki-laki dari bangsa kita bisa masuk ke Hongkong ini karena kerja resmi. Entah itu diajak oleh pasangannya atau dicarikan pekerjaan oleh pasangannya di sini. Jadi resmi. Kemudian juga bekerja yang dimana kerjaan ini di restoran. Sekali lagi, ini restoran tersebut atau orang kaya tersebut ini butuh banget pekerja laki-laki, dan di situ ada pekerja lama yang dari Indonesia, jadi bisa memberitahu atau merekrut ya. Ini salah satu kenapa kok orang Indonesia laki-laki bisa bekerja ke negara Hongkong. Kemudian yang kedua adalah kerja tidak resmi. Nah, ini kerja tidak resmi ini kena tipu, yang mana kita sudah tahu ya, kalau orang laki-laki bekerja ke negara Hongkong ini harus ada orang di dalam yang sudah bekerja lama di negara Hongkong ini mencarikan pekerjaan. Kalau tidak
ada orang dalam, berarti dipastikan itu resmi. Dan ini banyak banget terjadi laki-laki dari Indonesia yang ditipu oleh calo, yang kemudian ketika sudah sampai di negara Hongkong ini dibiarkan saja. Ya, ini juga sering terjadi. Kemudian yang ketiga, sengaja menjadi turis untuk masuk ke negara ini dengan membawa berbagai persyaratan. Kalau sudah masuk, kemudian mereka sengaja melakukan overstay di negara ini. Ada banyak, ya. Dan yang keempat adalah orang pelayaran kemudian tergiur bertemu dengan kekasihnya di sini, kemudian karena tergiur akhirnya dia sudah tidak mau bekerja lagi ke pelayaran, ya, dia memilih overstay di negara ini. Nah, dari keempat hal tersebut, mana yang kemungkinan besar ini dilakukan oleh Mas Slamet sampai tiba di negara ini? Bisa jadi adalah nomor 2, yang dimana dia ini ke sini karena tertipu oleh calo, sehingga ketika sudah sampai di sini tanpa bekal uang, tanpa pengalaman, tanpa bahasa, akhirnya apa? Ia mencari mangsa seorang pekerja rumah tangga. Jadi mbak-mbak itu adalah mangsa empuknya. Entah itu mbak-mbak yang mencari mangsa atau memangsa Mas Slamet, atau Mas Slametnya yang memangsa mbak-mbak. Nah, ini yang tidak kita ketahui, ya. Kemudian bagaimana kok bisa Mas Slamet ini viral? Ini karena seorang kawan kita ini memiliki kos-kosan yang dimana dia ini dirugikan oleh Mas Slamet, yang mana dalam kurung waktu 47 hari dari tanggal 6 bulan Mei 2023 sampai dengan 22 Juni 2023, berarti 47 hari ya. Ini Mas Slamet ini tidak membayar kos-kosan milik Mbak E yang bernama EJ ini, sehingga karena tidak membayar kos-kosan selama ini, si Mbak EJ ini mendepak atau mengeluarkan si Mas Slamet. Dan beliau ini sekali lagi bukan dari korban kikuk-kikuk, bukan nggih, tapi karena dirugikan dari faktor pembiayaan kos-kosan yang belum dibayar oleh Mas Slamet. Padahal si Mbak EJ ini tahu bahwa Mas Slamet ini memiliki pacar yang sangat banyak sekali. Bahkan pacar-pacarnya ini memberikan baju gratis, memberikan rokok gratis, memberikan kehidupan atau liburan secara gratis, memberikan makanan secara gratis. Jadi semua hal yang dibutuhkan Mas Slamet di negara Hongkong ini dicukupi oleh pacar-pacarnya. Yang menjadi pertanyaan, Mas Slamet ini kira-kira diuntungkan atau dirugikan dipacari banyak orang? Jadi kita nggak tahu. Jadi untuk Mas Slamet sendiri jangan sombong. Bisa jadi Anda ini dimanfaatkan oleh mereka yang memang kesepian, ya. Dan pemberian itu bisa jadi adalah sebuah alat pembayaran ketika Anda ini sudah memuaskan, kan bisa jadi. Jadi di dalam posisi seperti ini sama-sama untung, atau salah satu yang diuntungkan, atau ada salah satu yang dirugikan. Mbak-mbak silahkan komentar, ya. Karena kalau menurut aku tidak ada rasa kasihan ketika mbak-mbak ini dengan sukarela ini memberikan materi kepada Mas Slamet. Jadi ini tidak ada rasa kasihan menurut aku, ya, karena ini kan keikhlasan mbak-mbak untuk melakukan hal tersebut, ya. Oke. Nah, di situ si mbak-mbak kos yang bernama EJ ini juga mengupload foto dari Mas Slamet. Ini berharap jangan sampai ada orang lainnya lagi yang menerima Mas Slamet untuk ngekos tanpa pembayaran yang jelas. Jadi menurut aku
ini bagus sekali ya apa yang dilakukan Mbak Ece ini. Memang satu bangsa, satu kelahiran tanah air, memang harus saling bahu-membahu. Tapi kalau dibantu terus-menerus, menurut aku ya rugi. Yang rugi ya Mbak si Ece ini. Sudah si Mas Slamet ini tidak membantu, namun malah merugikan Mbak Ece ya. Jadi menurut aku dengan nge-share foto dari Mas Slamet ini adalah pilihan yang tepat ya buat semuanya orang, termasuk dari pemilik kos-kosan yang lain, agar tidak mengalami hal yang sama, dirugikan malah tidak menguntungkan kehadiran dari Mas Slamet. Oke, yang menjadi pertanyaan terbesar adalah kebiasaan ini ya oleh orang Indonesia ini, kalau terjadi viral seorang cowok Indonesia ini mendekati dan merugikan dan mengambil segala materi, kemudian ada laki-laki Indonesia yang memacari PRT atau pekerja migran Indonesia secara banyak, ini mesti ujung-ujungnya adalah laki-laki itu memiliki pelet atau memiliki ilmu gendam. Padahal nggak semuanya seperti itu ya. Memang ada juga mbak-mbak memang tidak perlu dipelet, tidak perlu digendam. Ini sudah ngikut, sudah nempel. Sekali lagi apa? Ya karena kebutuhan dari itu, kebutuhan dari ini, ataupun kebutuhan dari pengen disayang-sayang ya, kesepian, itu bisa jadi. Jadi nggak semuanya ini karena ilmu pelet atau ilmu gendam, itu karena memang dua-duanya sama-sama mau ya. Kemudian juga sekali lagi buat kawan-kawan, kita tuh nggak perlu sih menasihatin orang yang sedang jatuh cinta atau orang bucin ya, karena biasanya orang yang sedang jatuh cinta atau bucin ini matanya buta, pikirannya ini hilang ya, kemudian ini tuli, dan hatinya ini ya sekali lagi hatinya itu buta juga. Jadi nggak ada gunanya Anda ini menasihati orang yang sedang jatuh cinta, orang yang sedang menikmati masa-masa cinta yang sangat romantis. Jadi nggak ada guna, kecuali kalau suatu saat dia ini kecelakaan, yaitu kecelakaan memiliki bayi ya. Jadi seberapa banyak pun Anda menasihati orang yang sedang jatuh cinta, semuanya serba buta. Oke, jadi kita nggak usah menasihatin terlalu banyak karena nggak ada gunanya moyong ya. Oke, kemudian ini sekedar untuk sedikit saja memberitahu kepada mbak-mbak, suka nggak suka terserah. Ketika Anda memberikan pasangan Anda ini, berikanlah materi sewajarnya ya. Kan gini, Anda sudah dewasa pastinya, saya pun juga sudah dewasa. Jadi selain materi tentu ada lagi kan kepuasan. Nah itu hak sampean, tetapi ingat jangan sampai Anda ini kalau bisa ya, kalau bisa lagi ya nggak usah melakukan hal seperti itu. Tapi sekali lagi kita tuh dewasa lah, dewasa sama dewasa. Apa yang Anda lakukan itu menjadi hak sampean. Tetapi ingat jangan sampai ini ataupun memberikan materi secara berlebihan. Karena ketika memberikan secara berlebihan materi kepada laki-laki atau pasangan Anda tidak akan mendapatkan seseorang yang tulus di dalamnya. Jadi berilah seseorang itu materi dengan cara yang biasa. Contoh ini, kalau Anda membelikan pakaian atau mungkin sepatu untuk Mas Slamet, belikan yang murah-murah lah, $20, $30. Yang penting belikan baju baru. Jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan eman-eman sampean sudah memberikan kenikmatan, ditambah lagi jadi kasihan sampean mbak. Sampean sudah berkorban demi Mas Slamet, tidak hanya memberikan kesucian sampean, tidak hanya memuaskan untuk berhubungan badan, namun juga menghabiskan uang Anda. Jadi sekali lagi berikan pasangan Anda secukupnya aja, nggak usah berlebihan ya. Ini saran saya. Oke, ini semoga bermanfaat. Sekali lagi untuk Mas Slamet semoga sadar ya tentang apa yang ia lakukan. Ini
bakal menambah dosa, pundi-pundi dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nggak enak Mas Slamet kalau Anda tetap bertahan di negara Hongkong ini, ya. Jadi saran saya Anda untuk menyerahkan diri, atau mungkin Anda bisa melaporkan ke KJRI ketika Anda ingin pulang, atau mungkin Anda meminta biaya kepada pasangan Anda untuk pulang, itu lebih baik lagi. Hongkong itu keras Mas Slamet. Anda senang-senang, tapi sekali lagi Anda bakal mules nantinya, ya. Jadi saran saya untuk pulang ke tanah air itu lebih baik lagi nongkrong di tanah air. Walaupun Anda tidak mendapatkan kenikmatan seperti di negara Hongkong, namun lebih enak tinggal di Indonesia daripada di negara Hongkong ketika Anda tidak memiliki modal, ketika Anda tidak memiliki ini. Anda hanya punya otong aja untuk memberi kenikmatan, tapi sekali lagi ini nggak ada gunanya, ya. Tetap aja Anda nanti bakal kerepotan. Jadi saran saya untuk lapor ke KJRI, menyerahkan diri ke Departemen Imigrasi, atau Anda bisa meminta pasangan Anda untuk membelikan tiket, itu lebih baik lagi. Sekali lagi bagi mbak-mbak, ini peringatan. Cinta seseorang itu sewajarnya saja. Berilah seseorang itu sewajarnya saja, jangan berlebihan. Kalau bisa ya nggak usah diberi semuanya, itu lebih baik lagi. Kerja dengan baik. Sekali lagi, kerja untuk masa depan sampean, masa depan anak sampean, itu lebih baik lagi, ya, daripada Anda mikir seperti itu, nanti malah membuat masa depan sampean ke depannya itu buruk lagi, ya. Karena apapun yang kita tanam pasti kita bakal menunainya. Semoga dengan pembahasan ini yang lagi viral tentang Mas Slamet, ya, ini bisa menjadikan kita semua pelajaran. Bagaimana soal wajah atau tampangnya? Sekali lagi bukan masalah tampang wajah, karena sekali lagi semuanya itu adalah ciptaan Gusti Allah. Jadi saya tidak akan bilang, oh ini wajahnya jelek, kok ada banyak yang mau. Sekali lagi kan yang dicari oleh perempuan kesepian ini bukan masalah tampang jelek atau ganteng, tapi bagaimana ia bisa membuang rasa kesepian, rasa bosan, dan bisa memuaskan. Betul? Jadi sekali lagi untuk tampang semuanya tidak perlu dibahas secara detail. Semoga bermanfaat penjelasan ini. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.